Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Syukur kita haturkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu dengan setidaknya mengucap Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setidaknya mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita berjumpa dalam kajian kitab Al-Ghayah wa Taqrib, yang ini merupakan kajian fikih Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa radhah, yang merupakan atau kitab ini dikarang oleh Al-Imam Abu Syuja'. Sebelum kita mulai sesi kita hari ini, mari bersama kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah, yang tentunya kita hadiahkan yang pertama untuk muallif li hadzal kitab, dan kita juga niatkan kepada diri kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dari cara kita menuntut ilmu, dari niat kita untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Semoga kita dengan wasilah Al-Fatihah ini dan kita menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita berkah. Rizki kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hal digampangkan serta dimudahkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita kali ini yakni masih dalam bab taharah, yakni terkait dengan rukun dan sunnah mandi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wa radahu nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Faslun wa fara'idul ghusli thalathatu asya'. An-niyatu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati wa sunanuhu khamsatu asya'. At-tasmiyatu wal wudu'u qablahu wa imrarul yadi 'ala al-jasadi wal muwalatu wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Pasal terkait dengan rukun mandi. Wa fara'idul ghusli thalathatu asya'. Bahwasanya rukun atau fardu mandi itu ada 3 perkara. Yakni yang pertama an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Niat ini adalah rukun dari seluruh ibadah. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amalan itu sesuai dengan niatnya. Jadi niat adalah hal yang pertama dari rukun mandi. Sebelum kita mandi, maka kita harus niat terlebih dahulu. Adapun yang kedua, yakni izalatun najasati in kanat ala badanihi. Artinya, menghilangkan najis jika najis tersebut ada di badan. Yakni perkara terkait dengan menghilangkan najis ini, yakni rukun mandi yang kedua ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sayyidatuna Al-Maimunah. Ya, lama rawahul Bukhari an Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Fi ghuslihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
bahwasanya Sayyidatuna Maimunah ini meriwayatkan tentang perkara tata cara mandinya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan wa ghasala farajahu, dan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu membasuh kemaluannya. Wa ma asabahu min adza, lalu beliau juga membasuh semua kotoran yang ada, ya, yang mengenai di diri atau mengenai badannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ain najasah wa qadar, ya, dari najis maupun hal-hal kotoran-kotoran tersebut. Jadi baginda Rasul diriwayatkan oleh Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu taala anha bahwasanya baginda Rasul membasuh, ya, kemaluan serta membasuh seluruh kotoran-kotoran yang ada pada badannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mandi. Wa shahhahan Nawawi fi kutubih, ya. Ini hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya. Lalu bahwasanya Imam Nawawi mengatakan dalam kitab-kitabnya annahu yakfi fi izalatiha ghaslatu raf'il hadath wa huwa al-mu'tamad. Bahwasanya Imam Nawawi mengatakan bahwa untuk menghilangkannya cukup dengan cara membasuhnya. Jadi untuk menghilangkan hadas itu cukup dengan membasuh. Dan pendapat inilah yang dipegang. Jadi untuk atau perkara kita mau mandi, jadi sebelum kita alirkan air ke dalam ke badan kita tatkala kita mandi, maka kita diminta untuk menghilangkan hadasnya terlebih dahulu. Fatakunu izalatul qadri qabla ifadatil ma sunnah. Maka oleh sebab itu, ya, berdasarkan hadis tersebut dan bagaimana Imam Nawawi radhiyallahu taala an itu mengatakan, maka disunnahkan, ya, tatkala mandi kita hilangkan terlebih dahulu najasah yang ada, kotoran yang ada sebelum kita tuangkan air ke dalam badan. Nah, ini adalah sunnahnya demikian. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Iqna'. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, adapun rukun mandi yang ketiga, yakni wa isalul ma ila jami'i sya'ri wal basharati. Ya. Dan mengalirkan air ke seluruh rambut maupun kulit. Ya. Artinya apa? Salah satu rukun wudu adalah tadi yang pertama niat, yang kedua hilangkan dulu najis jika ada najis di badan, yang ketiga adalah baru kita mengalirkan, meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Mengenai wajibnya mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit, Al-Imamul Bukhari dan Imamuna Muslim meriwayatkan, ya, Rawil Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala minal jinabah, tatkala baginda Rasul mandi jinabah, beliau memulai dengan membasuh kedua tangan. Beliau memulai dengan membasuh
kedua tangan. Kana idza ightasala minal jinabati bada'a faghasala yadayhi. Dia mulai dengan membasuh kedua tangannya terlebih dahulu. Tsumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-shalah. Cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air ketika beliau mandi jinabah, mereka baginda Rasul basuh kedua tangan lalu beliau berwudu. Sebagaimana beliau berwudu untuk sholat. Jadi kalau mau mulai mandi jenabah, maka kita diminta untuk ghasala yadaihi sebagai membasuh kedua tangan sebagaimana baginda Rasulullah SAW membasuh kedua tangan. Tsumma yatawadda kama yatawadda'u lis-shalah, lalu kita juga berwudu. Habis basuh tangan, kita wudu sebagaimana wudu kita sebelum sholat. Itu adabnya kita tatkala kita mau mandi jenabah. Tsumma yudkhil asabi'ah fil ma'. Lalu setelah berwudu, maka baginda Rasul dari hadis tersebut, beliau memasukkan atau menyela jari-jarinya ke dalam air. Ya, meratakan air hingga masuk ke jari-jari. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi benar-benar agar seluruh kulit itu terkena dengan air. Summa yudkhil asabi'ahu fil ma' fa yukhallilu biha usul sya'rih. Lalu dimasukkan kedua tangannya ke dalam air, lalu disela-sela sampai seluruh akar-akar rambut ya yang ada di dalam sini semuanya terkena air. Cuma kemudian ketika Rasulullah mandi jenabah, yasubbu ala ra'sihi thalatha ghuraf biyadih. Baginda Rasul menuang air ke atas kepalanya itu sebanyak tiga gayung lah ibaratnya, 3 gayung. Nah, jadi diambil 1, 2, 3. Dia mengambil 3 gayung air dengan tangan, dibasuh ke kepala. Ya, 1, 2, 3. Jadi dibasuh dulu ke kepala. Lalu setelah 3 kali membasuh kepala, setelah itu yufidul ma ala jildihi kullih. Baru setelah itu dia membasuh ke seluruh badan. Jadi baginda Rasul tatkala mandi jinabah itu yang pertama beliau tuh membasuh kedua tangan, berwudu, lalu memasukkan tangan ke dalam air, lalu menyela-nyela jari jemarinya hingga seluruhnya terbasuh dengan air, lalu membasuh kepala ya sebanyak 3 kali, baru setelah itu membasahi badannya seluruhnya dengan air seperti itu. Ya. Selanjutnya wasunanuhu khamsatu asya. Tadi kita sudah selesai di rukun mandi. Jadi rukun mandi tadi kita sudah selesai, ada 3. Niat, hilangkan seluruh najis ya. Tatkala masih ditemukan najis maka dihilangkan. Lalu membasuh air ya ke seluruh rambut dan kulit. Adapun sunnah-sunnah mandi, wasunanuhu khamsatu asya. Sunnah-sunnah mandi itu ada 5. Apa yang pertama? Yang pertama adalah at-tasmiyatu. At-tasmiyatu. Ya. Apa yang dimaksud dengan at-tasmiyah? At-tasmiyah artinya membaca basmalah. Tasmiyah itu artinya membaca basmalah. Jadi sebelum mandi, usahakan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dibiasakan sunnahnya kita sebelum mandi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wal wudu'u qablah. Wal wudu'u qablahu. Dan setelah membaca basmalah, ya, wudhu dulu sebelum mandi. Tadi sudah dijelaskan di furudul ghusl, ya, yang rukun-rukun dari mandi itu adalah sebelum mandi baiknya wudhu. Itu. Nah, kalau untuk mandi sunnah, ya, atau sunnah dari mandi itu kita tuh berwudhu sebelum mandi. Kalau baginda Rasul biasanya sebelum mandi itu berwudhu. Nah, ini sunnah. Lalu imrorul yadi alal jasadi, menggosokkan tangan ke badan. Jadi digosok-gosok tangan ke badan. Digosok-gosok tangan ke badan. Digosok-gosok tangan ke badan. Wal mualatu, al mualah artinya apa? Al mualatu artinya berurutan. Wa taqdimul yumna alal yusra. Selanjutnya sunnah mandi adalah mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Diriwayatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam senang sekali mendahulukan bagian kanan ketika tana'ul, ketika beliau memakai sandal. Baginda Rasul sukanya mendahulukan dengan kaki kanan, menyisir dari kanan, bersuci juga dari kanan, dan dalam seluruh urusan biasanya baginda Rasul mendahulukan dengan kanan terlebih dahulu. Jadi sunnah-sunnah wudhu, ya, ada berapa? Ada 5. Yang pertama baca bismillah, yang kedua adalah berwudhu sebelum mandi, ya, yang ketiga adalah menggosok-gosokkan, mengalirkan, ya, menggosok badan itu dengan tangan, ya, lalu berurutan, ya, lalu setelah itu taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu kajian kita pada kesempatan kali ini mengenai rukun dan sunnah mandi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bermanfaat, khususnya buat pribadi dan umumnya buat kita semua. Kiranya cukup sekian. Saya minta maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.